Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya mau membagikan sedikit informasi bagaimana cara mengetahui secara cepat atau penilaian cepat yang bisa dilakukan oleh orang biasa atau masyarakat umum untuk menilai kondisi tanda-tanda stroke. Nah, apa aja yang bisa kita nilai dan apa aja yang harus kita lakukan saat terjadi serangan stroke terjadi secara tiba-tiba di rumah, dan ikutilah videonya sampai selesai. Oke, yang pertama, stroke. Stroke itu adalah terjadinya pecahnya atau pembuluh darah di otak kita atau tersumbatnya pembuluh darah di otak kita sehingga aliran darah dari bawah dari jantung ke otak itu terhenti. Entah itu sifatnya dia adanya tersumbat atau terhenti. Nah, kalau tersumbat itu disebut dengan infak. Biasanya kalau dia pecah itu disebut dengan stroke yang hemorrhagic. Jadi stroke itu dibagi jadi dua, ada yang hemorrhagic sama non hemorrhagic. Kalau hemorrhagic itu artinya terjadi perdarahan, yang non hemorrhagic itu mungkin sumbatan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau terjadinya pecah di pembuluh darahnya itu, nah itu biasanya terjadi pertama ada faktor predisposisi atau faktor risikonya. Jadi satu adalah hipertensi. Nah, hipertensi ya, jadi pasien-pasien dengan stroke itu pasti ada hipertensi. Biasanya sih hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi maksudnya hipertensi tidak terkontrol itu entah dia jarang periksa hipertensinya, atau dia tidak tahu kalau punya penyakit hipertensi, atau dia dari keturunannya mungkin punya riwayat hipertensi tapi nenek-neneknya tapi dianya tidak tahu kayak gitu. Nah, jadi dia tidak pernah mengkontrol atau memeriksakan dari kesehatannya untuk hipertensinya. Nah, yang kedua adalah yang stroke non hemorrhagic. Kalau non hemorrhagic itu adalah sumbatan. Jadi sumbatan itu dia sifatnya emboli. Jadi di lapisan pembuluh darah kita itu, misalkan kayak gini ada pembuluh darah. Nah, di sini tuh nanti misalkan ada plak. Jadi plak itu semacam lemak. Nanti ya lapisan dari pembuluh darah itulah ada semacam lemak lah, atau ya bahasa saya sederhanakan seperti lemak. Nanti ketika lapisan lemak ini dengan adanya, kan kalau dia hipertensi atau darah tinggi itu aliran darahnya tuh kencang. Ibaratnya itu seperti kalau selang kita pencet ujungnya, misalkan kita kayak gini kan. Nah, kalau udah kan kalau misalkan di awalnya pembuluh darahnya segini kan, ada plak jadinya menyempit kan, jadi segini. Nah, terus ditambah dengan aliran darah yang cukup tinggi waktu hipertensi itu, nah ini akan mendorong terus terlepas naik ke pembuluh darah di otak terus menyumbat. Sumbatannya inilah yang nanti disebut dengan stroke yang emboli atau stroke yang non hemorrhagic. Sekarang apa yang bisa kita nilai pada pasien-pasien yang sifatnya stroke hemorrhagic atau yang sifatnya stroke non hemorrhagic? Jadi ini berdasarkan pola-pola kebiasaan pasien-pasien yang biasanya datang ke rumah sakit dengan keluhan-keluhan yang sama gitu. Jadi ada polanya, misalkan yang hemorrhagic polanya kayak gini, yang hemorrhagic kayak gini kayak gitu. Jadi kalau stroke yang non hemorrhagic, biasanya pasien itu tiba-tiba misalkan tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah beraktivitas. Jadi misalkan setelah jadi nyangkul, nah nanti kita tanyakan setelah nyangkul atau setelah pergi ke sawah atau setelah kerja, nah atau setelah pulang dari nyetir lama dengan konsentrasi yang tinggi, terus nanti pulang ke rumah langsung tidak sadarkan diri. Nah, itu kemungkinan adalah stroke yang hemorrhagic kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dia nanti dalam keadaan tidur, misalkan bangun tidur nanti pasien tiba-tiba udah tidak sadarkan diri. Jadi waktu bangun, misalkan suami istri tidur, nanti suaminya bangun, terus istrinya ketika dibangunkan kok nggak bangun-bangun. Nah, itu kemungkinan stroke juga, tapi yang kemungkinan non hemorrhagic. Jadi atau yang stroke yang emboli tadi. Jadi bedanya kalau yang hemorrhagic itu ada aktivitas sebelumnya. Ketika aktivitas sebelumnya itu akan mendorong aktivitas dari jantung, terus biasanya juga ya ada faktor-faktor eksternal yang lain yang akan meningkatkan tekanan darah sehingga pecah pembuluh darahnya. Terus yang kedua, kalau yang tadi emboli tadi ya dia dalam kondisi istirahat. Jadi dalam kondisi istirahat yang mungkin pelan, dia hanyut kan. Jadi kalau waktu beraktivitas mungkin dia lepasnya waktu beraktivitas tapi nggak sampai ke kepala kayak gitu kan, kepala. Nah, terus yang kedua itu kan secara ini yang hemorrhagic enggak. Tapi yang secara di rumah, kira-kira apa sih yang bisa kita tahu kalau ini dia pingsan biasa atau tidak sadarkan diri kayak gitu. Jadi kalau biasanya sakit orang dengan
pingsan aja tidak akan, biasanya pasien hanya tidak sadarkan diri, terus ketika diberikan stimulus kayak berupa bau-bauan itu sudah menunjukkan respon. Nah, kalau pasien dengan kondisi yang stroke biasanya dia walaupun dikasih bauan itu nggak bakal merespon. Terus yang kedua ada nyeri kepala hebat biasanya. Nyeri kepala hebat. Nah, terus nyeri kepala hebat nanti juga disertai sama ada mual sama muntah, tapi biasanya sampai muntah. Nah, muntahnya itu sifatnya proyektil. Jadi proyektil itu nyemprot. Jadi dia waktu muntahnya tuh dia nyembur kayak gitu. Nah, itu disebut dengan muntahnya sifatnya proyektil. Nah, itu yang terjadi pada pasien-pasien yang stroke biasanya, stroke yang entah hemorrhagic atau enggak. Nah, nanti penilaiannya itu ada yang skor Sierra score namanya. Jadi nanti menilai yang tadi itu. Pertama dinilainya itu ada nyeri kepala apa tidak. Terus yang kedua nanti ada muntah atau tidak. Terus kemudian tekanan darahnya. Nah, nanti sama ada dia penyakit yang lain apa enggak, misalkan diabetes apa enggak. Nah, nanti di skor ditotalkan. Kalau dia misalkan lebih dari 1 itu kemungkinan darah itu stroke hemorrhagic. Tapi kalau dia kurang, misalkan hasilnya -1 ke bawah, jadi -1, -1, -2, -3, nah sampai ke bawahnya itu, nah itu kemungkinan yang non hemorrhagic. Sekarang selain tanda itu bisa juga disebut ada yang nanti mukanya mungkin dia ada mencong. Jadi misalkan mencong ke kiri atau ke kanan kayak gitu, itu tergantung dari terletak dari sumbatan atau pecahnya. Misalkan pecahnya di sebelah kanan, berarti nanti mencongnya sebelah sini kayak gitu. Jadi dia selalu bersilangan kayak gitu. Terus yang kedua adalah nanti kalau diajak, mungkin pasiennya udah sadar nih. Jadi biasanya dia tidak sadar sebentar, terus habis itu dia sadar, tapi waktu diajak bicara itu nggak jelas. Nah, itu disebut dengan bicara pelo. Nanti lidahnya itu dia mencong ke sebelah yang lesinya itu. Jadi misalkan ini matanya turun sebelah sini, ini turun, terus waktu diangkat tangannya itu nggak bisa kayak gitu. Terus kalau diangkat, nah nanti kalau diangkat kakinya ini dia nggak bisa lurus kayak gini, pasti dia nanti agak bengkok ke dalam. Nah, itu disebut dengan lateralisasi positif kayak gitu. Nah, itu jadi yang bisa dilakukan di rumah. Nah, waktu ketika kalian atau bapak dan ibu di rumah yang nonton video ini menemukan tanda-tanda seperti tadi, nah ini kan berarti kita, kalau orang awam di rumah belum tentu punya namanya tensimeter, belum tentu punya juga kan, apalagi sampai menilai entah lateralisasi atau itu nggak bisa. Nah, tapi yang dilihat polanya tadi, apakah dia jatuh setelah beraktivitas, ada riwayat darah tinggi apa enggak. Kalau sudah ada pola-pola yang tadi, langsung aja panggil tenaga medis atau ambulan terdekat, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus yang kedua, tinggikan kepala sekitar 30 derajat. Kalau 30 derajat itu bisa 3 atau 3 bantal. Jadi kenapa sih kepalanya diataskan? Jadi posisi kepala atas itu supaya sumbatan yang terjadi itu tidak banyak kayak gitu. Jadi yang terjadi di kepala itu tidak banyak, karena semakin banyak dia tersumbat di bagian kepala, maka semakin banyak atau semakin luas nanti yang akan dipengaruhi organ-organ di bawahnya kayak gitu. Karena kepala kita itu mengatur banyak hal kayak gitu. Ada yang untuk bicara, ada yang untuk bergerak, ada untuk yang nanti bernapas dan lain-lain. Nah, semakin luas letak misalkan sumbatannya, ya semakin luas lesinya, semakin banyak terganggu, semakin besar pecahnya, terus semakin banyak menyebar, itu semakin banyak pecahnya juga. Nah, untuk gold standarnya tetap menggunakan CT scan kayak gitu. Jadi itulah yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, nilai gejalanya, satu terjadi secara tiba-tiba, biasanya terjadi secara tiba-tiba, entah itu setelah beraktivitas atau lagi istirahat. Terus yang kedua ada nyeri kepala hebat. Terus yang ketiga ada muntah, sifatnya muntah proyektil. Terus yang keempat nanti mungkin ada predisposisi atau ada misalkan kayak kayak misalkan DM atau kencing manis atau hipertensi, nah atau darah tinggi atau disebut dengan penyakit yang tidak menular yang biasanya terjadi pada usia-usia tua kayak gitu. Nah, jadi mungkin cuma itu yang bisa saya bagikan untuk membedakan atau menilai gejala-gejala awal pada serangan stroke dan bagaimana menilai atau membedakan pingsan biasa dengan pasien pingsan atau gangguan kesadaran pada pasien-pasien stroke. Mungkin cuma ini informasi yang bisa saya bagikan. Salah hilaf mohon maaf. Jika suka dengan video ini bisa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.